Halo. Hai. Halo. Kabar baik. Gimana? Oke? Oke banget. Oke bang. Semuanya pada pakai merah kenapa ya? Soalnya kita nyambung. Iya kita nyambung dong. Oke, saya Dina. Saya Safitri. Dan saya Runi. Kita nih para mentor kebetulan lagi kumpul nih di ruang sinergi mentorship. Kita siap untuk berbagi, siap untuk menjadi pemandu jalan berdasarkan pengalaman-pengalaman kita. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Hari ini kita mau ngobrol apa? Hari ini kan kita dari kemarin kita ketika acara nyambung kita ngobrol mengenai critical thinking. Nah, critical thinking itu juga perlu ketika kita itu mendapatkan tawaran pekerjaan. Nah, kayaknya pas tuh topiknya ya. Ini lagi bulan-bulannya pada lulus kuliah, terus ada yang udah mulai apply pekerjaan gitu kan ya, cari-cari job, kirim-kirim CV. Kirim-kirim CV. Congrats ya buat yang udah selesai sidang, yang belum ya. Semoga lah. Tetap semangat. Tetap semangat. Nah ini kita udah mau kasih share beberapa tips ketika kamu memilih pekerjaan, memutuskan mau pilih tawaran pekerjaan yang mana atau mau apply kemana. Oke. Jadi gimana Bu Runi kalau kita bicara mengenai pekerjaan ya, kadang-kadang kan berbagai banyak pilihan ya pekerjaan. Kita kasih CV, kadang-kadang kita dapat 3-4 tawaran gitu loh. Itu rezekinya kita kan gitu. Cuman kalau memang aku perhatiin ya, beberapa teman-teman yang aku pun juga kita udah ngobrolan gitu kan. Mereka bilang bahwasanya lo kalau mamanya milih pekerjaan, tawaran pekerjaan tuh apa? Yang apa sih yang sebenarnya kriterianya gitu. Kriterianya Tapi kebanyakan tuh mereka ngomongnya kayak gitu, bilangnya yang sesuai dengan passionnya aku gitu ceritanya gitu. Kalau memang bukan passionnya aku kan juga males sih nerimanya gitu. Nah aku tuh pengen tahu sih dari teman-teman mentoring di sini gitu ya. mesti sesuai passion. Sesuai passion. Pengalamanmu gimana Fit? Pengalaman gue gini ya, ngelihat beberapa anak muda kerja sesuai passion. Terus begitu ketemu susah sedikit gitu, terus langsung, oh ini bukan passion gue ternyata gitu ya. Kan pusing juga ya katanya passion terus bukan passion, kayak tadinya cinta tiba-tiba tidak cinta gitu kan. Dan banget ya gitu. Sedangkan kalau aku sendiri ya aku merasa aku nggak believe bahwa kita kerja itu harus sesuai passion. Itu akan memudahkan dan itu juga sangat menyenangkan untuk orang-orang yang beruntung ya. Tapi nggak semua orang beruntung bisa langsung ketemu gitu. Bisa langsung ketemu pekerjaan yang langsung dia cintai dan sesuai passionnya dan lain-lain, itu sangat beruntung ya. Tapi semua orang bisa untuk berusaha mencintai apapun yang dia kerjain. Nah aku lebih believe di situ. Jadi kalau kita kerja tuh nggak mungkin semuanya enak kan? Iya. Pasti banyak tantangan, pasti banyak susahnya. Apalagi kalau kita mau naik jabatan, ya pastilah kita akan dapat susahnya kan. Nah, kita harus berusaha mencintai pekerjaan kita tuh semuanya, jangan cuma pas saat gajian doang gitu loh maksudnya. Iya. Jangan pas gajian doang. Tapi pada saat kita susah, kita mau kita mau berkorban, kita mau melakukan lebih. Untuk pekerjaan itu, nah itu kita berusaha mencintai pekerjaan yang apapun yang kita kerjakan lah gitu. Oke, jadi menarik ya kalau kita bicara soal passion. Passion itu tidak sesederhana dan tidak sedangkal apa yang kamu suka. Poinnya juga gitu ya. Jadi passion itu bisa tumbuh, berkembang, bahkan dari sesuatu yang awalnya sebenarnya kamu nggak tahu itu memang rezeki kamu dalam jangka panjang gitu loh. Jadi passion bukan sekedar suka, passion itu sesuatu yang kamu yakini memang harus kamu dalami terus dan terus, bahkan ketika kamu ketemu tembok, jatuh, atau bahkan dicaci orang, kamu tetap yakin bahwa kamu punya nilai lebih di situ dan kamu ingin dikenal suatu saat dengan keahlian itu. Makanya kamu rela berkorban buat itu gitu kan ya. Jadi soalnya ada nih, kita ngobrolin gini masalahnya, ada orang-orang yang kebetulan sangat lucky, sangat beruntung, apply pekerjaan di perusahaan yang mereka sukai banget, kayaknya udah namanya paling ngetop, baru kerja sehari, 2 hari, seminggu, terus bilangnya, not my thing. Ya, jadi not that soon ya, kita nggak bisa secepat itu kita
bilang ah bukan saya gitu. Terus kemudian kadang-kadang mereka pun akhirnya merasa bahwasanya oh gue kena jebak nih gitu, gue kena jebakan nih, ini ternyata bukan sesuai dengan harapan gue gitu. Jadi harusnya gimana dong kalau kita sampai satu titik ternyata dek gitu ya, udah kita dapetin kerjaan, udah dapet diterima di satu pekerjaan, ternyata nggak sesuai ya, tipsnya apa dong pertama? Jadi kalau mami aku sih cari tahu dulu gitu ya, jangan terus mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah, cari aja dulu gitu industrinya itu apa. Di situ kemudian ya kamu bisa ngobrol sama mentor gitu kan, yang sebenarnya tahu, mereka expertise di bagian itu, di bidang itu gitu. Jadi tipsnya itu sih jangan mudah menyerah gitu, terus bilang itu bukan passion aku atau udah ini bukan buat aku. Mungkin itu tips yang pertama. Ada lagi mungkin? Aku juga ngelihat fenomena itu ya, itu antara mudah menyerah atau hidup keenakan, saya nggak ngerti ya. Bisa. Jadi maksudnya gini, mungkin kalau untuk some people gitu ya, kerja itu harus kan, kalau enggak ya nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa makan gitu. Tapi ada some people juga yang dapat kerjaan, oh that's not my thing, terus gue mau keluar dulu deh, atau aku capek banget mau healing dulu lah, karena ada yang support dia, sebenarnya kan begitu ya. Ada yang masih bayarin. Ada yang masih bayarin gitu. Masih sanggup terus ya. Tapi itu banyak gitu. Jadi mungkin karena perekonomian Indonesia juga sekarang jauh lebih bagus kali daripada 30-40 tahun lalu. Jadi fenomena ini jadi banyak gitu. Banyak anak muda sekarang yang kerja sebentar terus keluar, padahal kerja di perusahaan yang bagus gitu. Keluar karena that's not my thing, terus aku mau healing dulu berapa bulan gitu. Tapi sementara healing itu ada orang tua yang berkorban untuk tetap bayarin kan sebenarnya gitu. Nah, mungkin kalau menurut saya ya itulah cinta orang tua ya, nggak mungkin nggak bayar. Nggak mungkin nggak bayar. Tapi kembali lagi ke poin bahwa ketika kamu udah sampai di usia untuk bekerja, kita punya tanggung jawab gitu ya. Dan tanggung jawab pertamanya adalah ask yourself, stop dulu, kemudian bertanya, sebenarnya kenapa sih saya tiba-tiba merasa kok jadi nggak tertarik. Jadi jangan diladenin dulu cuman nggak tertariknya atau nggak inginnya, tapi ditanya dulu kenapa. Seringkali kendalanya itu adalah kita cuman melihat ke diri kita, terus kita cuman nggak sukanya dengan model instruksi bos misalnya. Bos langsung lagi ya, belum tentu di entire bos, karena bos biasanya di perusahaan kan ada berlapis-lapis gitu. Terus kamu juga mungkin belum terlalu kenal sama lingkungan tempat kerja, nggak semua teman seumuran kamu akrab misalnya. Dan asal tahu aja di dunia kerja itu kita nggak semua harus jadi teman baik yang harus selalu Nah iya benar, nggak kayak sekolah ya, di kerjaan tuh nggak kayak sekolah. Di sekolah tuh semua orang bisa jadi teman kamu, di kerjaan tuh enggak. Profesional yang penting. Yang penting profesional. Deliver. Yang penting deliver. Ada teman yang bisa dipercaya, banyak teman yang nggak juga. Yang nggak juga, karena kan sebenarnya kalian saingan di situ ya. Betul. Saingan untuk dapetin posisi yang lebih tinggi gitu. Jadi ya memang yang paling penting dijaga adalah profesionalitasnya. Iya. Ya kadang-kadang kan kita juga teman-teman ini merasa bahwasanya ya gue anak baru gitu umpamanya ya, dia mendapat pekerjaan yang terus kemudian dia menjadi anak baru, terus kadang-kadang kepercayaan diri juga sih gitu kan. Jadi build your capability gitu kan, kepercayaan dirinya itu juga dengan bisa untuk ngikutin alur, tapi pun juga jangan terus akhirnya dan dicap adalah orang-orang yang terlalu over percaya dirinya, akhirnya terus kemudian juga nggak bisa membaur dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi menurut aku sih dalam hal ini poinnya adalah ya you build your self confidence, tapi juga jangan terlalu over confidence gitu, karena itu kan relation juga ya dengan teman-temannya. Relations. Jadi mungkin poin bagusnya adalah ketika kamu baru meniti karir, baru di level-level awal, sangat penting kamu mengenali tempat kamu kerja secara lebih utuh. Supaya apa? Supaya nanti kamu punya gambaran yang lebih lengkap tentang bidang yang atau industri tempat kamu mau berkarya gitu. Karena kamu belajar mulai dari satu titik nih, ibaratnya orang naik dari satu titik, naik tangga kan. Industri itu besar kayak gunung, kamu naik cuma dari satu sudut sebenarnya, lewat satu tempat gitu.
dan kamu ya harus berterima kasih, harus harus bisa kerjasama dengan orang-orang yang ada di tempat itu supaya kamu naik ke level yang lebih tinggi, bisa ngelihat gunung itu lebih lengkap gitu kan. Jadi jangan belum udah. Iya. Gitu. Tapi hati-hati loh, sekarang juga ada pansos kan, jadi panjat sosial ya? Ya biar kilat gitu ya naiknya ya. Naiknya cepet ya. Iya gitu kan, itu dengan cara-cara ya juga nggak profesional juga. Jadi satu poin penting juga adalah kita perlu tahu sudut pandang berbagai pihak ya di industri itu. Jadi kalau kamu ternyata komunikasinya lebih banyak cuman satu orang atau satu grup, coba deh buka mata lebih luas lagi, kenali orang-orang lain yang masih satu bidang, masih satu perusahaan, supaya gambarnya lebih lengkap. Iya. Dan itu kan balik lagi kan, ketika kita memilih pekerjaan, kita juga perlu denger mentor, denger orang-orang yang memang udah ekspertis di bidang itu. Kemudian juga dengerin dari sekeliling yang kemungkinan mereka pun juga pernah menjalankan gitu kan, senior-senior kalian gitu. Terkadang kita mencari tahu itu tuh dari orang-orang, dari teman-teman yang seumuran gitu. Itu tuh pastinya juga akan lebih baik sih kalau ngobrolnya sama mentor ya. Oke. Aku pikir jadi jangan cuma sama yang enak didengar ya. Harus dengar-dengar jeleknya juga. Dengar jeleknya kan, dari yang mungkin lebih punya pengalaman. Gimana Fit, mau ngomong apa? Ini mungkin kalau kalian pengen dapetin cara berpikir yang sistematis gimana untuk menganalisa apa yang perlu kalian analisa. Kalau saya selalu pakai 5W 1H itu. Ya. What, why, where, who, when sama how. Jadi itu buat gampang aja. Jadi misalnya gini, kamu nggak suka what, apa yang kamu nggak suka, di mana, siapa yang bikin kamu nggak suka, kenapa kamu bikin nggak suka, ada nggak suatu solusi yang bisa membalikkan situasi tersebut seperti itu. Jadi pakai menurut saya tools 5W1H itu yang paling gampang. Banyak sih tools lainnya, cuman itu yang paling gampang dan mencakup semuanya, dan itu buat membantu kita untuk berpikir secara sistematis aja. Tapi apa yang kita tanya dan yang kita jawab itu harus berkualitas juga. Nah, cara berkualitasnya jangan semua kita yang jawab, kita yang tanya, kita yang jawab sendiri. Nanti kita jawabnya yang pengen kita dengar aja kan. Yes. Jadi ya itu, kita tanya sama mentor, kita tanya sama orang tua, kita tanya sama atasan kita tanya sama orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman dari kita. Ya. Itu sebenarnya membantu kita lebih proporsional ya mengambil keputusan. Jadi tidak buru-buru, tidak langsung pengen cepet, tetapi betul-betul kita terukur ya, proporsional. Poin yang lain adalah memang kadang-kadang ya ada satu titik kita merasa udah mentok nih, betul-betul saya harus coba sesuatu yang baru, yang ini udah cukup. Nah itu tandanya apa ya? Atau kapan kita bisa bilang bahwa udahlah kelar sama yang ini, kita move on to the next chapter gitu. What do you think? Ya aku sih balik lagi tadi dengan tools yang tadi Fitri juga udah sampein. Jadi kita mungkin menganalisanya, mereviewnya lagi dengan 5W1H gitu. Benar kan ya Fit ya, kayak gitu ya? Mungkin emang kita kalau evaluasi sih kita harus lakukan berkala ya, sering ya. Menurut saya ya, kita harus lakuin berkala dan sering gitu. Kita tanyain lagi. Kalau misalnya, apalagi kalau kita ada perasaan gak nyaman atau perasaan kesulitan, apakah ini ya itu tadi kita mengevaluasi dengan 5W1H itu. Cuman ada satu juga yang anak muda mesti sadarin nih, bahwa waktu kita lulus kuliah terutama ya, kita berpikir bahwa semua perjalanan hidup kita tuh harus benar gitu, smooth begitu ya. Padahal nggak akan ada perjalanan yang smooth, itu nggak akan ada. Jadi nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Jadi menurut saya nggak ada keputusan yang buruk atau keputusan yang salah gitu ya. Ini cuman suatu perjalanan hidup di mana setiap keputusan harus kita lakukan dengan se-firm mungkin, dan setiap keputusan pasti ada konsekuensinya. Jadi kalau misalnya kita udah melakukan analisa, mengevaluasi itu dengan 5W1H, terus kita pikir cukup, ya udah nggak apa-apa. Tapi apa konsekuensinya? Pasti ada kan? Nah, kita mau nggak menanggung konsekuensinya? Itu. Semua keputusan pasti ada konsekuensinya. Gitu. Jadi misalnya kita keluar, kita akan mulai dari nol lagi.
Nah, kita mau nggak ada konsekuensinya itu? Seperti itu. Jadi semua keputusan pasti ada konsekuensinya. Nggak ada keputusan yang salah. Nggak ada keputusan juga yang benar. Benar buat sekarang, 5 tahun lagi belum tentu, 10 tahun lagi belum tentu. Tapi semua keputusan pasti ada konsekuensinya. Gitu. Nah, terus tadi juga ada satu tuh. Jangan pernah burn the bridge. Jangan burn the bridge. Kalaupun udah mentok ngerasanya di bidang itu, terus atau di perusahaan itu udahlah cukuplah kayaknya gitu ya. Jangan burn the bridge. Burn the bridge itu artinya kita putus hubungan totally gitu ya, sepenuhnya dengan orang-orang, apalagi terus kamu bilang langsung pokoknya aku nggak cocok sama bidang itu. Nah itu too soon ya. Itu kita harus ingat, kembali lagi ke poin soal proporsional. Kalau kita mau ambil keputusan, kritisnya itu kita secara proporsional. Kita tahu kita punya keterbatasan, apalagi masih pemula, belum tentu bisa membaca situasi dengan akurat gitu ya. Jadi lebih baik kita tetap jaga hubungan baik dengan orang-orang yang selama ini kita udah kenal, karena ya, karena kita nggak pernah tahu kita akan cross path. Iya, bisa ketemu lagi kan? Iya. Kayak kalau saya juga punya pendapat begini nih, ini prinsip hidup gini. Ya sebisa-bisanya jangan sampai putus hubungan dengan semua teman kamu lah gitu ya. Kenapa? Karena rezeki kita tuh dititipin di orang lain. Tugas kita cuman nemuin orangnya gitu. Nah, orangnya yang mana kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu. Gitu. Makanya berbuat baik sama siapa aja ya. Nah, siapa tahu nanti baliknya lewat orang itu. Oke. Jadi kembali ke poin awalnya, kalau kamu sedang mengambil keputusan untuk mulai karir, mencari pekerjaan, apply silakan ya kemanapun yang menurut kamu itu memang sesuai dengan cita-cita hidup kamu atau keinginan kamu. Tapi ingat bahwa ketika kita bicara tentang hal yang kamu suka, kita harus masuk ke sesuatu yang lebih dalam, which is passion ya. Passion itu artinya pengorbanan untuk kamu mengenal betul itu perusahaan, lengkap dengan bidang kerjanya, lengkap dengan industrinya. Itu harus kamu jalani dulu supaya konsekuensinya ketika pun kamu melakukan evaluasi itu sudah lebih proporsional, lebih lengkap, dan kamu ketika udah merasa cukup mau melangkah ke babak berikutnya, itu modalnya juga sudah lebih baik daripada waktu pertama kamu masuk, gitu ya. Jadi kritisnya itu dibangun di sisi itu. Nah, mudah-mudahan jadi bekal nih buat teman-teman nyambung. Kita berharap come back to us ya. Tunggu episode berikutnya, para mentor akan sharing lagi. Oke. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Bye. Nyambung. Nyambung.